Halo, perkenalkan nama saya Ananda Pasyoutami Putri dengan NIM 0122111048. Saya merupakan mahasiswi Universitas Binawan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi Keperawatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa. Pertama, UU PDP itu apa sih? Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. UU PDP berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini tidak hanya berlaku kepada pihak-pihak yang secara fisik berada di dalam wilayah hukum Indonesia, tapi juga terhadap tindakan-tindakan di luar negeri yang berdampak di wilayah Indonesia ataupun terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sedangkan General Data Protection Regulation atau GDPR merupakan peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku bagi seluruh individu, perusahaan, atau organisasi di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi penduduk Uni Eropa. Tujuan dari berlakunya GDPR adalah agar data pribadi yang diperoleh pengusaha tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. General Data Protection Regulation atau GDPR yang mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan disahkan oleh otoritas pemerintahan di Uni Eropa. Fungsi utama GDPR adalah memberikan kontrol kepada konsumen atas data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh perusahaan. Jenis data yang dilindungi oleh UU PDP dan GDPR. Oleh UU PDP ada data pribadi bersifat umum yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Sedangkan data pribadi bersifat spesifik terdiri dari data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lain sesuai perundang-undangan. Kalau di GDPR itu ada informasi data dasar seperti nama, nomor identitas dan alamat, data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan RFID atau Radio Frequency Identification, data kesehatan dan genetik, data biometrik, data etnis dan ras, opini politik, serta orientasi seksual. Terdapat 8 perbandingan UU PDP dan GDPR menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yaitu Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Yang pertama, terdapat pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam UU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam UU PDP. Sedangkan di GDPR berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Yang kedua, ada pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam UU PDP membuka ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Yang ketiga, kewajiban pengendali data pribadi. Dalam UU PDP, kewajiban pengendali data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Sedangkan GDPR memberlakukan Data Protection Impact Assessment atau DPIA untuk pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Yang keempat, pengaturan kewajiban prosesor data pribadi. UU PDP mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendali data pribadi yang juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi. Sementara di GDPR mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendali data pribadi. Selanjutnya nomor 5, kebutuhan pengamanan data pribadi. UU PDP ini sudah diatur terkait pengamanan ini secara umum berdasarkan kapasitas pengendali, dan pengendali atau pemproses data diatur di aturan turunannya. Berbeda dengan di GDPR, di aturan Uni Eropa itu sudah detail terkait pengamanan ini. Yang keenam, mekanisme cross-border data transfer. GDPR memiliki 3 aspek, tapi itu dilakukan secara bertahap. Sedangkan di UU PDP ini memiliki 3 aspek juga, tapi dilakukannya tidak bertahap, langsung sekaligus. 3 aspek itu adalah tingkat kelayakan perlindungan data pribadi, adanya perjanjian internasional atau kontrak, dan persetujuan pemilik data pribadi. Yang ketujuh, mekanisme sanksi. GDPR itu tidak ada pidana, semuanya itu denda.
Sedangkan UU PDP masih ada yang namanya sanksi pidana selain sanksi denda. Yang kedelapan, Otoritas Perlindungan Data Pribadi. GDPR memiliki Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen, sedangkan di UU PDP memiliki Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan di bawah pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu sanksi atau hukuman bila melanggar UU PDP dan GDPR itu apa aja sih? Yang pertama, GDPR itu telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan yang dikenal denda 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Kalau di UU PDP itu ada 4 sanksi atau hukuman. Yang pertama, setiap orang yang sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar menurut pasal 67 ayat 1 UU PDP. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar menurut pasal 67 ayat 2 UU PDP. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar menurut pasal 67 ayat 3 UU PDP. Dan yang terakhir, itu setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah menurut pasal 68 UU PDP. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.